kesempatan juga untuk player itu minta pause ya. Yap, jadi per game itu mereka mendapatkan ya ibarat jatah 5 menit akumulasi ya. Bener Akumulasinya banget. 5 menit totalnya. Namun kali ini Yes. kita lihat ada, wow, ada Kari dan lagi-lagi Atlas terlepas. Oke, Atlas akan dipakai lagi oleh Bapak LJ yang terhormat ya Benar. dari Wakanda. Dan itu cukup berani juga sih kalau misalkan dilihat dari mereka lebih ngamanin langsung ya secara yakin Atlasnya dan juga Karinya. Benar, karena Uranus. dari Araki sendiri kan mereka Your memiliki team hero pool is yang gede picking. banget, yang luas banget. Makanya mungkin mereka walaupun mengambil Atlas di awal, setidaknya mereka punya backupan untuk hero-hero sesudahnya. Dan ini dia RRQ R7. Wih, sedap betul Sedap ya. sekali, hati-hati aja dia. Salah Iya. sedikit hilang sudah. Oke. Tapi ternyata kita mungkin akan melihat permainan Jawhead dari Finn ya. Mungkin. Kalau misalkan Finn-nya mau Jawhead. jadiin support. Iya. Your team is Tapi honored. kalau misalkan Jawheadnya dijadiin side laner, mungkin bakal jadi ya R7 ya. Pernah ngeliat sekali waktu itu Finn ya kayak pakai Jawhead tahu-tahu menghilang masuk ke dalam barisan musuh. Tiba-tiba dengan ejektornya juga langsung ngebuang ke bagian timnya, udah habis langsung ya. Beda. Ini dia. Wih, Paramis Paramis, ternyata. Paramis. Faramisnya di band, masih kebuka juga hero-hero support mage. Harusnya masih ada, ya seperti Valir mungkin. Atau Aurora. Atau mungkin hero-hero mage lainnya, seperti Nana juga. Masih ada beberapa pilihan untuk support mage yang bisa diambil. Atau mungkin justru malah Kagura ya. Seperti yang dibilang juga sama RRQ waktu regular season di minggu terakhir. Mereka mencoba untuk Your belajar team is di support picking. mage-nya Kagura. Esmeralda mungkin aja karena Bisa jadi. beberapa waktu juga Valir Esmeralda bisa digunakan. Sin menggunakan Esmeralda dan tahu-tahu Lemon yang menggunakan Marksman-nya. Tapi kali ini Valir kah yang akan mereka amankan? Masih Oke. Shadow Pick Instead belum. of Esmeralda sebagai salah satu counternya juga untuk Uranus. Yap. Mereka percaya mungkin lebih ke arah Karinya ya. Akan nge-burst tank-tank dari tim Onyx. Masih Shadow Pick, masih ada 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1 dan ternyata Valir menjadi Your pilihan team is untuk picking. hero yang bisa nge-burst dan juga bisa nge-stun dan juga bisa untuk mendorong pergerakan musuh yang mencoba untuk mendekati pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Ya, tapi cukup berani juga kalau sekarang Onyx menggunakan Link dan ada Kagura, setidaknya kalaupun diambil ada backupan damage, namun cewek lebih memilih ke arah Your team is Marksman picking. dan Granger Yes. adalah pilihannya. Min Wow, Sitar. Wow! Minsitar is Minsitar. real bro. Minsitarnya lebih ke arah mana nih? Apakah lebih ke arah side laner atau lebih ke support? Oke, Finn-nya memakai Valir, R7-nya berarti akan menjadi damage untuk Jawhead-nya dan sedangkan Lemon-nya. Berarti ini side laner-nya mungkin ya. Side laner akan dikasih ke Lemon dan Minsitar sebagai salah satu hero yang ini adalah pertama kalinya Minsitar di season 5 dipakai. Iya. Iya, pertama kalinya. Regular season setahu aku nggak ada. Iya, nggak ada. Ini adalah Benar pertama sih. kalinya. Dan lagi-lagi ya, Apa itu? hero-hero pencetus ya pertama kali digunakan di MPL season yang kelima adalah RRQ RRQ Hoshi, Hoshi. sang raja. Raja Bener. dulu yang gunain ya. Oke. Pool hero-nya semakin membesar lagi, semakin melebar lagi, dan ini dia Dan game dipakai kedua. sama Lemon. Hah? Itu Iya, dipakai sama benar. Lemon. Iya. Iya, dan ini dia game kedua kita. Langsung aja buat teman-teman semua seperti biasa. Nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan langsung terhadap seluruh tim, seluruh player yang bermain di MPL season kelima. Dan jangan lupa tancepin juga jempolnya. 100k likes akan kita tembusin untuk hari yang pertama di playoff kali ini. Ya sedikit lagi 100k like dari teman-teman di hari pertama. Dan Yap. kita akan selalu meningkatkan pastinya untuk komunitas Mobile Legends. Benar. Yang kalau kata Ranger Emas terkece tersolid mengalahkan A-Team, A-Team, B-Team, C-Team Wah, semuanya. lidah saya patah langsung kalau ngomong gitu Pak ya. Oke, kita masuk ke game yang kedua. Dan masih dipandu oleh Cornet dan juga Papulung. Papulung. Dan ceweknya di arah tengah lebih milih untuk bersihin dulu. Dan seperti biasa menggunakan 5 ROM items. Dan dibiarkan untuk support-supportnya menjauhi di arah mid lane-nya untuk dapetin level. Dan juga gold lebih pastinya. Biar nggak kerebut ya sama Iya. support-supportnya. Benar, dan ini dia tadi udah berhasil langsung mendapatkan satu Lindo, Little Wanderer. Lindo? Lindo, salah ngomong, keselip tadi langsung. Siapa Lindo? Nggak tahu Pak. Temen kamu ya? Bukan. Bukan, masalah ngomong aja tadi. Kirain Flying si Sun. ini. Siapa? CG. Hehe. Alrindo. Hai. Afrindo. tahu nggak? Afrindo. Sampai sana.
Oke, ini back to the bagian game di bawah. arah buff birunya. Tampaknya Wow. mencoba untuk digangguin juga dari tim RRQ. Masih belum level 4, sudah ada Valir, sudah ada LJ juga. Lihat sotongnya udah mulai berkeliaran. Perfect match-nya dari Payung seorang LJ dilempar. di slow juga dan langsung Wow. didapatkan oleh seorang Sin-nya. Dengan menggunakan Retribution belum digunakan ternyata. Sudah mendapatkan level keempat ya. LJ-nya sekarang dan LJ. langsung flicker. LJ-nya langsung dipunish. Yap, You satu cannot keuntungan. escape, man. Ih, Gak untungnya. bisa. Untung masih bisa kabur ke bagian Finnya belakang. juga sekarang. Satu keuntungan untuk cewek, namun ada yang terbang di sana, tapi bukan layang-layang dan langsung dipulangkan ke base-nya ya, anti match. Di ejector dan langsung dibakar lagi. Dan last hit-nya didapatkan oleh R7. Ini benar-benar backupnya cukup cepat juga hanya menggunakan ejector. Dan seperti kita tahu R7-nya lebih ke joint damage dan damage-nya cukup untuk early game. Untuk menyakiti anti match-nya tadi. Iya, smart missile-nya jahat banget juga, ejectornya apalagi. Namun kali ini kita lihat aja Dilempar Sasa. minionnya sayangnya. Oke, replay by Realme. Finnya benar-benar sekarang tapi dia santai banget. Ada yang Dia terbang. tahu dia punya burst fireball. Dan dia hanya, ya udah dia tinggal mundur. Berfireball lagi, Yap. mundur dan nunggu pergerakan dari R7. Ini benar-benar pergerakan, ya beda lah. Dari pemain-pemain yang emang pure support dan tahu gimana timing-timingnya, jadi nggak panik gitu loh. Ada beberapa juga yang kalau misalkan ya Pak Pulung main, pasti kamu udah panik kan? Panik banget. Iya saya juga panik sih kalau gitu. Ya langsung, aduh gimana nih sekarang? Langsung ngeri-ngeri Oh, apa. Namun lemonnya. ini dia langsung terkunci aja di dalam sebuah lingkaran yang udah diciptakan oleh Lemon, namun masih gagal. Berhasil di smackdown aja oleh Brock Lesnar di sana, tapi masih berhasil untuk kabur. Yes, hanya satu saja yang terkena dari fatalingnya LJ dan bahkan kita lihat juga turtle-nya ini space created pastinya untuk tim RRQ dan Yep. Sin-nya masih punya retribution dan langsung diamankan gitu saja. Ya overturn. Coba untuk mendapatkan turtle tapi tidak bisa karena ada retribution ya dari Kari ya. Kari pakai retribution. Ini cukup berani juga. Bapak berani? Jelas saya tidak dan oke, inilah dia pause yang sempat kita bahas juga. Yep. Dan sudah digunakan mungkin ada sedikit Technical kendala. issue ya, ada sedikit problem mungkin di GH di antara. Boleh ngomong ya Net ya? Yes, benar banget. Semua playernya Semua tidak playernya boleh harus diam, komunikasi. tuh. Yes, that's right. Dan di arah top lane-nya mencoba didapatkan tampaknya untuk turret pertama tapi ada 1, 2, 3 hero dari tim Onyx juga yang mencoba untuk mempertahankan dan masih bisa untuk dibersihkan. Sedangkan anti-mage ya seperti biasa dia mencoba untuk motong dan menahan stacknya sampai 20 walaupun kehilangan cukup banyak banget. Tapi ada Lemon juga mencoba untuk Berhasil Dio menggocek. dan bahkan lihat LJ-nya yang menarik anti-mage tapi anti-mage-nya masih cukup tebal. Dan ternyata damage dari seorang Kari dengan true damage-nya pasif yang langsung menumbangkan diri dari seorang anti-mage. Iya, namun balasannya adalah di bagian atas satu outer turretnya langsung dihilangkan begitu aja. Mungkin tadi pergerakan dari anti-match cukup berani, walaupun tadi dia udah berhasil untuk menggocek beberapa player, tapi pada akhirnya juga berhasil didapatkan oleh LG, dibanting lagi, masih bisa kabur. Untung ada Phantom Step juga dari Kari yang memberikan damage dan juga true damage yang perih banget. Oke, ini dari bagian bawah Sin mencoba untuk menghabiskan satu wave minion tapi anti-match udah balik ke posisinya di belakang. Sin udah ada beberapa rekannya, namun kali ini Wave Dragon berhasil untuk mendapatkan Jawhead lagi dan lagi. Yes, LJ tidak ada combo dengan flicker, masih cooldown. Dan ini dari tim RRQ yang mencoba untuk mendapatkan lagi. Ternyata Uranus yang diincar sama LJ Wakanda kita. Ya lagi-lagi benar-benar dia dapetin perfect match-nya ya. Emang menawan sekali pria tampan satu ini. Benar-benar perfect banget match-nya. Dan oke, Lemon King's Calling-nya terkurung kali mengenai ini. seorang cewek. Tapi masih ada Purify juga dan masih bisa kabur dengan Cyclone Eye. Masih bisa dibantu juga. Dan Sonata Duel Rhapsody Dragon kali ya, ini juga tercancel. dikeluarkan dan untungnya masih bisa kabur untuk kedua tim dan lebih merenggangkan posisinya, lebih menurunkan tensi permainannya dan berpisah lagi kedua tim tersebut. Yes, masih bisa di-cancel juga. Tadi sayangnya terkena stun dari Finn-nya tadi kalau tidak salah ya. Duel Dragon-nya tidak full, malah Sasanya yang harus tumbang. Dan pemilihan item yang cukup menarik juga. Sasanya lebih memilih untuk Heptasis sebagai item pertamanya. Dan ini bisa menjadi combo yang cukup menarik juga kalau misalkan dari Chow-nya langsung menggunakan ultimate-nya itu benar-benar kayak akan mendapatkan
physical attack tambahan juga pastinya. Yap, dan Rasi tadi mencoba untuk melakukan sedikit inisiasi ke bagian depan, tapi sepertinya langsung dipotong aja oleh beberapa player dari RRQ. Pada akhirnya dia harus mengurungkan Niana terlebih dahulu. Satu minion dilemparkan, mungkin kalau mengenai anti-match, mengenai R7 akan bisa juga untuk bisa nge-stun ya. Tapi maaf tadi mengenai anti-match, maaf saya sampai hilang fokus tadi ngelihat pergerakannya cepet banget loh itu berdua. Dan ini akan menjadi berbahaya kalau misalkan dilihat dari tim RRQ. Dari Karinya sendiri, dia kalau diculik sama Cho akan berbahaya. Tapi lihat di hadapan Sin ya. lane-nya Sin yang mencoba mengejar anti-match ya. Lihat ada Finn juga satu hit Oh lagi. my Mungkin God. ada terkena stun, masih bisa kabur juga. Tapi Sakit lihat damage-nya banget. besar banget. Tapi oh sayangnya Finn. Flicker dan juga sharing turret plus burst fireball tidak berhasil mengenai anti-mage yang pergerakannya sangat amat cepat ya. Seperti yang kita tahu di season sebelumnya ya. Anti-mage itu emang, tahu gak siapa julukannya? Maling sendal kalau tadi Mas. Larinya Cabutnya kenceng cepet banget, iya. Belum lagi Regen SP dimiliki oleh Uranus tadi benar-benar kelihatan naiknya gila banget. Belum lagi burst fireball burst fireball. Kagura. Kagura sampai sana Saiko. Salah base kamu nak. Masuk ke teras halaman rumah orang kamu, langsung aja dipulangkan ya. Gak bisa lagi bertahan, bahkan kali ini Turtle-nya langsung menjadi objektif selanjutnya. LG mencoba untuk mencari pergerakan pemain dari Onyx, tapi kali ini Rhapsody sakit banget tadi, tersisa setengah bar SP lagi. Kings Bahkan calling, kali ditarik ini juga, kita lihat Razia sekarang tapi lihat damage. Oh, bagus Oh banget my itu ultimate God. connect. Oh, itu ultimate connect dan ceweknya enak banget memberikan Death Sonata yang akhirnya membuat damage-nya langsung terbagi dengan rata. Dan Finn-nya juga harus tumbang. 1, 2, 3 hero hilang dengan sangat cepat. Dari tim RRQ ini akan berbahaya. Onyx bisa meng-comeback pelan-pelan kalau misalkan mereka tim fight-nya melakukan kesalahan sedikit demi sedikit seperti tadi ya. Ini akan menjadi comeback pelan-pelan. Yap, di saat tadi LG maju ke arah rumput, tahu-tahu ada Rhapsody yang dikeluarkan dan itu Cukup benar-benar dengan nge-burst. Rhapsody ya? Iya, benar-benar nge-burst SP-nya. Yes. Di saat LG mundur, tertinggallah scene yang ada. Dan memang benar-benar kejebak hingga pada akhirnya dia langsung didapatkan. Lihat LG-nya tipis banget. Death Sonata juga dikeluarkan. King's Calling. Mengenai King's 1, 2, 3 Calling. masih ada. Iya, Overturn yang cukup sakit. Dan bahkan LG. Oh my God, R7-nya mencoba untuk cabut. R7. Sekarang dia ada anti-mage juga. Ada ejector. Dan tampaknya ini sulit banget sih. Di-stun lagi, dihajar lagi. Dan dibiarkan begitu saja. Harus pulang lagi dia ke base-nya. Iya, tapi setidaknya dari RRQ berhasil menumbangkan cewek satu core utama dari Onyx Esports. 414 poin yang didapatkan cewek sekarang dan blue buff berhasil didapatkan oleh Sin. Sembari melakukan farming gold buff kali ini juga berhasil dia dapatkan juga. Di bagian tengah ada Valir yang siap berjaga. Carmilla selalu aja patroli dari satu sisi ke sisi lainnya. Yes, dan gameplaynya cukup menarik juga dilakukan oleh Sin-nya. Dia tidak pelit banget untuk gunain ultimate-nya ya. Benar-benar untuk pergerakan dia, farmingnya lebih cepat, rotasi lebih cepat. Dan lihat, dicekek lagi. Anti-mage sekarang diincar tapi tidak ada ultimate lagi dari seorang Sin yang overturn juga mengenai 2. Dan bahkan Rasinya nge-stun lagi. Finn-nya masih ada flicker ke arah belakang. Masih ada ejector juga dibantu untuk menyelamatkan dirinya. LJ-nya mencoba untuk maju lagi. Tapi lihat, dia belum cukup tebal darahnya. Hanya menggunakan satu Rhapsody saja. Itu dari LJ-nya benar-benar langsung sekarat Pak Pulu. Iya, langsung ke burst begitu banyaknya loh tadi. Benar-benar sakit damage yang diberikan oleh cewek. Tapi Sin ini sendiri kita lihat udah level 15 sendirian, bahkan meninggalkan cewek. Satu Little Wanderer juga udah dia amankan. Sekarang XP-nya akan bertambah lagi walaupun udah mentok levelnya ya. Yes, benar banget. Move lagi ke atas dari sini sudah mendapatkan maksimum level. Dengan cewek satu level lagi, masih ya sekitar setengah lagi lah XP-nya untuk memenuhi maksimum level. Tadi Lemonade sekarang di start lagi, King's Calling digunakan. Dan bahkan Chow-nya yang malah harus tumbang, padahal Chow-nya emang inisiasi duluan. Dan R7 lihat damage-nya juga cukup besar juga, lihat di arah bawah. Mencoba untuk ke tengah, tapi LJ lagi-lagi mengganggu dan bahkan ditangkap. enggak ternyata. Purify ternyata berhasil digunakan oleh cewek dan berhasil menyelamatkan diri, namun payungnya tadi langsung aja nabrak ke arah LG. Tapi antakan force-nya dan juga ejector. Oh my God, berhasil mendapatkan cewek. Namun kali ini kita lihat lagi anti-match-nya mencoba untuk memberikan perlawanan, tapi nggak bisa, terlalu sakit. Sudah aku bilang ini R7 damage-nya akan besar kalau dia farming dan bahkan tadi posisinya benar-benar sendiri dengan 6% tambahan high and dry. Semakin menyakitkan damage-nya, bahkan sudah ada Blade of Despair sekarang dari R7 nya.
Bener-bener baik tadi pergerakannya, dia flicker, dia ejector, nggak bisa lagi kemana-mana. Sasanya tipis banget loh. Granger-nya dan kali Sasanya Wah, pun gila nggak sih. sanggup menahan damage yang diberikan oleh Sin dan Gak ragu buff-nya. loh, dari Lemonnya benar-benar dia tahu ada pergerakan dari Sin. Yap. Dan dia tidak ragu untuk menggunakan King's Calling-nya. Walaupun cuma satu aja, walaupun cuma Sasa doang di sana. Karena ini gimana lagi komunikasi mereka terbangun sangat baik juga. Namun kali ini kita lihat ada Rush yang mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan tapi nggak bisa lagi menjaga red buff yang udah berhasil diambil oleh Sin. Bahkan di sisi tengah ada cewek yang mencoba untuk langsung menghabiskan satu wave minion. Di bagian tengahnya kita lihat ada LG yang mencoba untuk masuk ke bagian dalam, memberikan inisiasi lebih, mencoba untuk memberikan smackdown-nya dan ditarik ke kerumunan tapi gagal ya. Aduh, saya sampai ngebet sendiri gitu Pak ya ngelihat LG tadi gagal masuk gitu Pak. Belum ada flicker juga pastinya, jadi belum ada combo yang dilakukan oleh LJ. Dan di arah tengahnya mencoba untuk fokus ke inhibitor turret ya. Dan Sydney juga mengganggu pergerakan dari tim Oni dan LJ-nya sudah dikeluarkan untuk Fatal Link-nya. Tapi masih bisa untuk cabut seperti biasa. Masih ada Purify juga dikeluarkan oleh anti-mage-nya. Yep. Dan ini akan menjadi terbuka juga vision-nya lebih luas lagi. Ini berarti turret di daerah tengah sudah dihancurkan. Dan bahkan daerah bawahnya lihat damage dari Sephira terlalu menyakitkan. Dan bahkan di arah atasnya juga. Lihat scene-nya nyayur banget. Dan itu terbuka dari base-nya. Double kill. Dan bahkan anti-mage-nya juga dimain-mainkan di arah bottom lane. Dan inilah dia match yang cukup cepat, atau bisa dibilang ini match tercepat untuk hari ini. 2-0 dari Sang Raja. RRQ Hoshi yang masih pengen